Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kan udah lama nih kita nggak update. Sebenarnya sih sengaja, karena kita tahu kemarin kan hari spesialnya Presiden ke-7, yaitu Pak Joko Widodo, hari ulang tahun beliau ke-64. Jadi sih kita sengaja menghilangkan sejenak, melupakan sejenak kegaduhan dari orang-orang yang selama ini suka sekali memfitnah Pak Jokowi, agar beliau bisa menikmati hari spesial beliau dengan tenang. Nah, sekarang kita balik lagi nih, bahas orang-orang yang terus saja memfitnah Pak Jokowi, malahan makin barbar kalau menurut saya. Nih, kalau saya melihat Pak Jokowi sekarang ini, saya teringat dengan kisahnya Nabi Ayub yang mengalami cobaan, sakit, begitu juga difitnah, dikucilkan. Tapi beliau tetap saja teguh, istiqomah, dan malahan tidak pernah membalas cacian dan hinaan. Itu ini persis seperti yang dialami oleh Pak Jokowi. Dan buktinya rakyat makin cinta kepada beliau. Terbukti di saat hari ulang tahun beliau, ramai sekali warga berkunjung dan ikut merayakan hari ulang tahun pada Pak Joko Widodo. Pokoknya Masya Allah gila sih, bikin merinding antusiasme warga yang turut serta memeriahkan ulang tahun Pak Joko Widodo. Sampai yang terbaru nih, ada pokoknya warga Indonesia yang tinggal di Qatar langsung datang ke rumah Pak Ade Jokowi, ingin memberikan selamat kepada beliau. Masya Allah. Nah, ini ada fakta menarik nih, terutama untuk Bung Betor, politisi senior Banteng, mengatakan katanya ijazah Pak Jokowi kemarin dari Pasar Pramuka. Nah, ini ada statement yang mengejutkan, pokoknya fakta dari salah satu kompetitor Pak Joko Widodo di saat beliau mencalonkan dirinya sebagai wali kota Solo. Ternyata ini orang juga sekaligus dosen UGM pada waktu itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau memang betul ijazah Pak Jokowi itu dari hasil Pasar Pramuka, saya rasa sudah digunakan oleh lawan politik beliau di saat ingin menjabat wali kota Solo. Jadi ya, kami sudah muak sebenarnya dengan masalah kisruh ijazah Pak Jokowi. Makin berlarut-larut, makin kesana, makin pokoknya makin kesana, makin melebar kemana-mana. Jadi untuk Polda, tolonglah, terutama untuk oknum-oknum yang selalu saja bikin gaduh masalah ijazah Pak Joko Widodo ini bisa diamankan. Oke, langsung saja kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya, atau di pamfletnya, dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan doktoratus, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM, dapat insinyur, di wisuda, melakukan... Kau ngapain baru muncul sekarang? Kenapa tidak dari kemarin? Kalau memang ingin pansos. KM, tapi kok ditampilkannya doktoratus? Atau 5 tahun kuliah di Jogja, berhasil di wisuda, lulus menjadi... Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Saya Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik. Nah, ini lawan politik Pak Jokowi di saat wali kota Solo. Dengarkan baik-baik nih. Dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi, Pak Rudi menang. Kita rangkul langsung, kita ucapan selamat. Ya. 5 tahun berikutnya, periode kedua, Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak, kayak gitu. Saya enggak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Dosen di UGM, lawan politik beliau di saat itu. Nah, pada saat beliau jadi gubernur, kan AD2 kosong. AD1 naik jadi AD2, naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, mau ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget, dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi, maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo loh. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti ganti Pak Bupati, akhirnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Gimana nih Pak Andri Amran? Ya. Tolong dong bayar ganti rugi. Bagaimana janji-janjinya dulu? Jangan membuat susah. Gimana?
Ini awalnya ijazah, kok ke Menteri Pertanian sekarang. Ya Allah, ini untuk Polda tolonglah. Ini makin melebar kemana-mana ini, ya Allah. Rakyat, tolong diganti rugi. Nah ini ada surat yang 1000 unit nih, ngeri nih. Kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Udah ya, terbaca ya. Hingga hari ini belum ada kepastian pembelian atas permintaan Bapak Presiden yang disampaikan pada saat kunjungan kerja ke pabrik kami tanggal 6 Maret 2015. LSM. LSM yang suka meras itu loh, parah sih. Bapak Presiden meminta secara langsung di hadapan Menteri Pertanian agar produk kami dibeli sebanyak 1000 unit. Dan waktu itu kami akan dihubungi staf Bapak Menteri Pertanian, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kalau 9 Juni 2015, sekarang 2025, 10 tahun. Ya kan? 10 tahunnya udah lewat. Kami sudah Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta mendadak mengejutkan dengan hadirnya 3 saksi baru. Surojo, Sigit Haryanto, dan Agung muncul tiba-tiba sebagai alumni SMA 6 dan teman seangkatan Jokowi. Surojo bahkan mengaku sebagai teman sebangku Jokowi saat duduk di bangku SMA 6 Solo angkatan pertama. Kehadiran mereka membuat tim tipu UGM, tolak ijazah palsu usaha gak punya malu, tanpa kebingungan. Pihak tipu UGM tak menyangka akan ada alumni SMA 6 Solo yang Pantesan kalah di pengadilan, sekarang langsung melebar ke Menteri Pertanian. Allah Akbar. membela langsung Presiden Jokowi. Ketiganya hadir di sidang sebagai pihak tergugat intervensi dan menunjuk pengacara Theo Wahyu resmi. Majelis hakim menerima dokumen mereka dan akan memutuskan keabsahannya untuk dilibatkan sidang lanjutan. Theo Wahyu menilai kasus ini menyangkut bukan hanya Jokowi, tapi seluruh alumni SMA 6 tahun itu. Ia bahkan menunjukkan ijazah asli SMA 6 Solo milik alumni lain sebagai bentuk pembuktian publik langsung. Iya, ini memang hebat lah kalau Bung Roy Suryo ini gitu kan. Bagaimana caranya mengkait-kaitkan semua jadi bias ataupun ya di salah satu sisi terbukti bahwa itu ada pembohongan publik misalnya. Kita lihat aja berkunjung KKN. Tapi tadi Bang Andi, kalau tadi misalnya pihak aparat atau pihak-pihak terkait ingin meminta keterangan Widodo, Bang Andi bisa memberikan nomor telepon atau seperti apa? Kalau itu diminta oleh pihak aparat hukum, kita sebagai warga negara kan kita harus membantu. Terima kasih Bang Andi. Saya tidak akan bisa memberikan ya yang namanya nomor HP itu tanpa izin yang bersangkutan. Kan Baik. begitu. Benar. Kan? Ya. Jadi harus begitu gitu, Bung Roy. Setuju, kita sebantu lah Bang Andi. Oke, Ya kan? baik. Jadi intinya beginilah Bang Ahmad Juno ya. Ya. Apa yang dikatakan Betor itu ya saya katakan ini adalah pansos lah. Ya tidak dibuktikan. Bang, Kalau mau juga silakan Ya. aja undang juga Mas Pras. Kita bantu semua. Oke, Bicara itu. Bang Andi, tapi satu lagi, Iya. kalau pasar Pramuka sengaja dibakar di 2014, Nah. ya, because of that sertifikat Parah sih, pokoknya semuanya dicocokologikan kepada Pak Joko Widodo. ijazah, gimana, Bang Andi? Aduh, Mas Juno, itu pikiran-pikiran anak TK kalau begitu kan dikait-kaitkan seperti itu, Oke. gitu loh. Ini luar biasa ya, Mas Juno. Coba ya kita bicara tentang Raja Ampat. Apa isinya, ya kan? Punya kapal tanker, wah. Enggak, kalau itu enggak lah. Ya, satu. Tunggu dulu, Pak. Kita kan pengen ngomong nih. Tunggu dulu, sabar dulu. Panjang Mas, ya. Kedua, ya, juga dikait-kaitkan dengan Bobby, ya dengan kata saya tidur ya jadi makelar apa segala gitu. Itu kan omon-omon semua, tidak bisa dibuktikan secara data, apalagi dikatakan ya Oke. itu ada pejabat tinggi luar biasa. Pokoknya itu semua yang berkaitan dengan Jokowi itu sangat seksi, Mas. Baik, baik. Dicarilah semua Oke. celah-celah Bang Roy. itu untuk mendiskreditkan Pak Iya. Jokowi. Bang Roy. Ujung-ujungnya Mas Juno, Iya. ujung-ujungnya Oke, terima kasih. adalah Kalau- mendiskreditkan apa pemerintah Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Bang Roy. Oh enggak hubungannya. Prabowo kita dukung. Pak Prabowo kita dukung. Kayak FPNI kita dukung benar Prabowo, tapi juga belum tentu kita dukung ya karena kita semua mencari nih. Ada yang yakin mereka ke depan memilih Pak Prabowo? Saya nggak yakin, sumpah. Jangan Enggak ada aja. persepsi publik yang negatif. Oh ternyata ijazah ini adalah belakangnya ada PDP. Jangan sampai begitu persepsi negatifnya dari masyarakat itu bisa timbul gitu loh. Oke. Makanya saya bilang kita oknum yang kita sebut namanya Betor Suryadi, ya.
Itu yang kita mesti lakukan gitu loh. Jadi PDIP harus hati-hati juga Bang Andi ya, dengan kata nanti bisa blunder seperti itu Bang Andi. Betul sekali, bisa blunder itu. Oke, Bang Roy, satu mungkin ya, sedikit ya Bang Roy. Dengan segala hal yang kita setuju. Ya, silakan. Saya ini sahabat Bang Andi, ketemu dengan Bang Andi ya. Oke Bang Andi, yuk kita dukung orang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau tidak kita di kreditor itu hanya di omon-omon. Alhamdulillah ngelek. Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo. Ya betul, datang langsung ke rumah Pak Jokowi, ngomong baik-baik, betul. Ngomong baik-baik. Kalau dikasih Bapak, kalau Bapak nggak mau kan nggak bisa. Kan gitu, itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Lolos 80 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, antar kakak, antar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon, nyari sana sini sana, orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana, ya. Itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Dengarin Om Rismon, Anda melanggar HAM. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan, karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul saudara berbicara atas nama PDIP? Atau apa? Nah ini, hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah. Ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Anggaran panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Tapi ini kok orang pada gampang banget ya. Saya pakar apa sih arti pakar itu? Lu ngerti ya konstruksi hukum tata negara? Yang namanya orang pakar, orang ahli itu punya linearitas. Bukan saja linearitas, tetapi ada uji kompetensi. Di bidangnya. Ini misalnya pakar telematika. Roy Panji ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Nah, lu sekarang linear nggak pendidikan lu dengan kepakaran lu itu? Pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi, dia hanya mengaku-ngaku. Artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya. Roy panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Jadi bagaimana mau membenahi bangsa sementara mentalnya aja bobrok. Roy Suryo ini mentalnya bobrok tuh.
Bagaimana mau mengkritisi bangsa sehingga menjadikan bangsa ini jadi bangsa madani. Sementara dia aja mentalnya kerupuk, mental bobrok. Mengaku pakar, tapi pakar apa? Itu ijazahnya pun harus diuji ke ini parah. Autentikannya. Persis kayak kliennya. Kan barusan lewat ya di FYP aku, postingannya kayak gini. Dear Anies Baswedan, andai kemenanganmu kali ini digarong orang, Anies tahun 2029 masih 60 tahun, tahun 2034 masih 65 tahun, tahun 2039 masih 70 tahun. Masih banyak kesempatan buat kami punya presiden sekeren dirimu. Nggak ada yang aneh sih, biasa aja dengan postingan ini. Yang bikin lucu komentar-komentarnya tuh. Nih. Meskipun lawannya pohon jambu, saya pasti pilih pohon jambu daripada Anies. Nyalon 5 kali lagi, insya Allah saya akan coblos lawannya Anies. Semoga diberi kesehatan. Kami pastikan akan kami kalahkan si Yaman kalau maju lagi. Aduh. Di tahun itu dipastikan saya akan coblos lawannya. Lawannya kota kosong, aku pilih kota kosong. Ini untuk umroh yang katanya pendukung Pak Prabowo nih. Inilah bukti. Mereka ini sebenarnya pendukung Anies murni. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak. Saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji. Gitu. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh. Jadi masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda akan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali. Beda banget ya pun kayak peneliti yang sebelah yang malah nyolong panci. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pokoknya beda banget lah ya Allah, ya Allah. Di kota yang lama dan saya pakai dan ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa. KMR kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai? Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai saya nggak pernah menghambat. Boleh jadi yang dihina, kata Allah, lebih baik daripada yang menghina. Orang itu jamaah, kalau dia menghina, dia sudah hina duluan karena sebab dia menghina. Dan dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Karena orang-orang yang mulia tidak sampai lisannya bisa menghina orang lain. Orang mulia tuh nggak punya waktu untuk menghina orang lain. Orang mulia tuh menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, ada maslahatnya untuk umat. Itu yang difikirkan orang-orang yang mulia begitu. Jadi hati-hati, betul kalau kata Ustaz. Boleh jadi orang yang kita hina itu lebih mulia, jauh bahkan lebih mulia dari orang yang dihinakan. Tadi terbukti kan, Pak Joko Widodo tidak pernah bisa menjabat sebagai wali kota Solo loh. Bayangkan apalagi presiden, tidak pernah mengambil gaji, juga menikmati fasilitas-fasilitas mewah sebagai wali kota Solo. Berbanding terbalik dengan ya yang katanya peneliti, yang katanya ilmuwan sekelas Al-Farabi, ternyata nyolong panci. Nah pokoknya nilai kalian sendiri, nah pokoknya muak sebenarnya, jelas saya muak. Dan betul tuh kalau kata kuasa hukumnya Pak Joko Widodo, kalau ingin benar, ingin melihat ijazah Pak Joko Widodo, datang baik-baik, ya
Logikanya kira-kira kan, kalian saja pasti risih dengan orang yang selalu menghina, mengolok-olok, bahkan mengancam ingin menggantung. Tiba-tiba ingin melihat ijazah. Saya pun tidak akan mau kira-kira kan. Saya sendiri pun tidak akan mau melihatkan dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau ingin melihat ijazah Pak Jokowi, ingin lihat ijazah beliau, minta baik-baik, bukan dengan menghujat, memfitnah, mencaci maki, sampai mengancam ingin menggantung. Nah, itu nauzubillah. Jadi berilah contoh kepada umat muslim yang lain. Apakah begini sifat umat muslim yang baik? Saya rasa tidak dong. Semua agama pun tidak mengajarkan untuk memfitnah umatnya yang lain, untuk mencaci umatnya yang lain. Saya rasa tidak. Semua agama tidak mengajarkan caci maki, hujat, fitnah. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras. NKRI harga mati, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.